Berikutnya pemilihan peralatan. Pemilihan peralatan dilihat dari kondisi lokasi, dari ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja yang terlatih, dan pasokan suku cadang. Berikutnya karakteristik deposit, lapisan tanah penutup atau overburden, tentang kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas Higg-Hall, terus sudut lereng alami. Berikutnya batu bara atau biji, terdiri dari ketebalan dan sifat fisik. Berikutnya lapisan tipis, terdiri dari ketebalan, tingkat konsolidasi. Yang berikutnya hidrologi. Yang berikutnya properties material, terdiri dari tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, pengembangan. Yang berikutnya parameter tambang, terdiri dari batas lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, ketersediaan dana operasi. Selanjutnya adalah tipe atau metode penambangan. Tipe atau metode penambangan yang dikontrol oleh kondisi dataran, yaitu karakteristik dan ukuran deposit yang berupa pit atau quarry, area atau modifikasi open pit, strip, kontur, mountain top removal, placer, dan lain-lain. Selanjutnya adalah satuan operasi penambangan. Satuan operasi penambangan yang ini adalah tahap-tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Kemudian ada operasi produksi. Operasi produksi ialah tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Kemudian ada siklus produksi menggunakan sistem operasi penambangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pemecahan batuan dan penangan material. Selanjutnya ada sistem penambangan dasar, pemboran dan peledakan menggunakan cyclic excavator, pembuangan langsung, pemboran dan peledakan menggunakan continuous excavator, pembuangan langsung, penggaruan menggunakan excavator atau transport atau kombinasi, penggaruan menggunakan cyclic excavator diangkut dengan truk, pemboran dan peledakan menggunakan cyclic excavator diangkut dengan truk. Ada pemboran dan peledakan menggunakan continuous excavator diangkut dengan belt conveyor, dan ada pemboran dan peledakan menggunakan cyclic excavator, hopper atau crusher diangkut dengan belt conveyor. Selanjutnya karakteristik peralatan. Yang perlu diperhatikan dalam karakteristik peralatan yaitu satu tipe peralatan, kemudian perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambaran perbandingan peralatan, perbandingan rasio peralatan, faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, dan faktor biaya. Selanjutnya ada dozer. Dozer atau bulldozer merupakan traktor yang berjalan dengan roda rantai atau roda ban dengan pisau atau blade di bagian depan yang digunakan untuk mengupas dan mendorong material. Dapat digunakan untuk menggali atau digging, mendorong atau drifting, meratakan atau spreading, dan menimbun atau filling, dan lain-lain. Mampu beroperasi di daerah lunak dan keras, daerah yang miring dengan kemiringan tertentu, berbukit, atau di daerah rata. Kegunaan dozer. Kegunaan dozer antara lain seperti membersihkan lahan dari pepohonan, membuka jalan baru, memindahkan material pada jarak pendek sekitar 100 meter, mengisi dan menyebarkan material, meratakan timbunan tanah, memelihara jalan kerja. Bagian-bagian dozer. Dozer terbagi atas 3 bagian, yaitu penggerak utama atau prime mover, traktor, dan pisau atau blade. Pertama, penggerak atau prime mover. Ada 2 macam alat penggerak dozer, yaitu roda trowel dan roda ban. Roda trowel jenis ini digunakan untuk mendorong beban berat serta mampu bekerja pada permukaan kasar atau berair. Kemudian roda ban jenis ini digunakan untuk permukaan seperti beton dan aspal. Jarak tempuh dozer ini lebih jauh dan bergerak lebih cepat daripada dozer dengan
roda krawal. Kedua ada traktor. Traktor merupakan alat untuk merubah energi mesin menjadi energi mekanik. Traktor berperan sebagai pengendali dan sumber bagian dozer. Ketiga ada pisau atau blade. Pada dozer, blade terletak di bagian depan. Blade dihubungkan pada traktor oleh dua pasang double hydraulic silinder. Pasangan yang pertama mengatur letak muka pisau sehingga kedalaman dapat diatur. Sedangkan pasangan kedua bekerja untuk menaikkan dan menurunkan pisau. Macam-macam pisau. Ada jenis universal blade digunakan untuk pekerjaan menyiapkan lahan. Kemudian Aisling blade digunakan untuk pembukaan jalan dan penggalian saluran. Ada strike blade digunakan untuk segala medan. Kemudian ada casing blade digunakan untuk pemeliharaan jalan. Kemudian pengoperasian dozer. Ada pengoperasian dozer dengan cara slot dozing, yaitu dengan melakukan beberapa lintasan dan membiarkan tanah yang berceceran di kiri kanan dozer. Hal ini merupakan penghalang terhadap tercecernya tanah pada lintasan berikutnya. Kemudian ada pengoperasian menggunakan side by side dozing atau blade to blade dozing, yaitu dua dozer bekerja sama secara berdampingan. Pisau kedua dozer dijepitkan sedekat mungkin untuk menghindari material keluar dari pisau. Cara ini meningkatkan produksi 15-25%. Berikutnya scraper. Definisi dan karakteristiknya. Scraper adalah alat beroda ban yang bisa digunakan untuk mengangkut, memuat, dan membuang secara individu tanpa alat bantu pendorong. Scraper sangat efektif digunakan untuk pekerjaan tanah dengan kondisi tanah dalam keadaan lepas tergaruk, membuat kemudian membongkarnya menjadi lapisan-lapisan teratur. Kemampuan ini dapat dipakai untuk pengerjaan tanah seperti stripping topsoil, perataan kontur sekeliling building site, penggalian untuk saluran drainase, saluran irigasi, penggalian dan pengarukan. Yang berikutnya jenis scraper. Yang pertama, touch scraper atau touch scraper. Pengoperasiannya ditarik dengan bulldozer karena tidak dilengkapi oleh mesin. Dengan demikian tenaganya diambil dari bulldozer. Touch scraper mempunyai jarak angkut tidak lebih dari 500 meter. Yang berikutnya motor scraper. Motor scraper pengoperasiannya menggunakan mesin tunggal, dan ada yang menggunakan mesin ganda. Mesin ini digunakan bantu pendorong atau bulldozer, sedangkan bermesin ganda tidak dibantu bulldozer. Jarak angkut motor ini sekitar 500 sampai 2000 meter. Tipe scraper itu yang pertama yang standar atau single engine, yang berikutnya tandem dual engine, yang berikutnya standar elevating, yang berikutnya tandem elevating. Berikut adalah komponen scraper. Komponen scraper ini adalah gambar scraper. Komponen-komponennya yang pertama itu gambar pertama traktor, gooseneck, scraper bowl, stripping cleaner, ball cleaner, ejector, apron cylinder, apron rods, race engine, shooting edge, discharge edge light, elevator, hydro engine. Ini komponen scraper. Yang pertama ball adalah bak penampung muatan yang terletak antara ban belakang. Ball mempunyai sisi yang kaku dengan bagian depan dan dapat digerakkan. Yang kedua apron adalah dinding yang lengkung ball di bagian depan, dapat diangkut saat penggerukan dan pembongkaran. Pengangkatan apron dilakukan secara hidrolis. Yang ketiga tali gate atau ejector merupakan dinding belakang ball. Yang keempat cutting edge adalah blade dari baja yang terdapat dari bagian depan dasar ball. Yang berikutnya pengoperasian dengan alat bantu postlet. Alat bantu dipakai hanya pengisian satu bak penampung penuh yang berdiri. Demikian alat bantu membantu beberapa scraper. Dengan adanya alat bantu, jarak tempuh scraper dapat mencapai 3 km. Ukuran dozer dipakai tergantung daya muatnya scraper. Pengoperasian dengan push pull. Dua buah scraper dioperasikan
Dengan cara ini keduanya saling membantu untuk pengerukan scraper. Pengerukan scraper yang di belakang mendorong scraper yang di depannya. Pada saat pengerukan, scraper yang di depannya menarik scraper yang di belakang pada saat pengerukan. Ini adalah siklus operasi scraper. Yang pertama itu standar cut, end cut dari digging area ke hauling load, terus dumping area ke hauling empty. Yang berikutnya dumping. Selanjutnya adalah pengertian dump truck. Dump truck adalah truk alat berat yang isinya adalah muatan dan dapat dikosongkan tanpa penanganan. Dump truck biasanya digunakan untuk mengangkut material alam seperti tanah, pasir, batu split, dan material olahan seperti beton kering dan proyek konstruksi. Pada umumnya, material yang dimuat oleh dump truck yaitu dimuat oleh pemuat seperti ekskavator, backhoe, dan logger. Untuk dapat membongkar muatan material, bak dump truck dapat dibuka dengan bantuan metode atau sistem hidrolik. Berikutnya adalah jenis-jenis dump truck. Jenis-jenis dump truck berdasarkan cara pengosongannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah end dump dan rear dump. Jenis dump truck tersebut memiliki cara pengosongan bak dengan membuang material ke belakang. Kemudian yang kedua, left side dump. Jenis dump truck tersebut memiliki cara pengosongan bak dengan membuang material ke samping. Dan yang terakhir adalah bottom dump, yaitu dengan cara pengosongan bak dengan membuang material ke bawah bak. Selanjutnya berdasarkan muatan, dump truck digolongkan menjadi 2, yaitu yang ditinjau dari besar muatan. Besar muatan dump truck dengan ukuran kecil memiliki kapasitas angkut dengan maksimum 25 ton, kemudian dump truck dengan ukuran sedang memiliki kapasitas angkut dengan maksimum 25 ton sampai 100 ton, kemudian yang ketiga, dump truck dengan ukuran besar memiliki kapasitas angkut dengan maksimum lebih dari 100 ton. Yang berikutnya adalah berdasarkan volume muatan, yaitu ada on-highway dump truck dengan muatannya di bawah 20 meter kubik, dan off-highway dump truck yaitu muatannya di atas 20 meter kubik. Selanjutnya adalah berdasarkan tenaga penggerak atau drive dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah front wheel drive, merupakan tenaga penggerak dengan roda depan dan memiliki kekurangan yaitu adalah lambat dan cepat aus pada bannya. Yang kedua adalah rear wheel drive, dengan tenaga penggerak roda depan. Tipe ini merupakan tipe yang umum digunakan. Yang ketiga adalah four wheel drive, yaitu adalah dengan tenaga penggerak roda depan dan roda belakang. Dan yang terakhir adalah double rear wheel drive, yaitu tenaga penggerak dengan 2 pasang roda belakang. Gambar di samping merupakan gambar dump truck. Pada gambar dump truck ini memiliki nomor-nomor di setiap bagian dump trucknya. Nomor pertama merupakan bagian dump truck dari kanopi spillboard, nomor kedua merupakan dump body, nomor ketiga merupakan rock ejector, nomor keempat merupakan final drive, nomor kelima merupakan rear wheel, nomor keenam merupakan hoist cylinder, nomor ketujuh adalah hydraulic tank, dan nomor ke-8 adalah bagian dari front wing. Selanjutnya adalah metode pembongkaran. Metode pembongkaran dibagi menjadi 3, yang pertama adalah rear dump. Gambar di samping merupakan gambar dari rear dump. Rear dump dibagi menjadi 2 tipe, yaitu rear dump truck dan rear dump tractor wagon. Dari semua jenis dump truck, rear dump merupakan jenis dump truck yang sering sekali digunakan. Truk memiliki kelebihan dibandingkan wagon karena truk memiliki kekuatan besar untuk menanjak. Cara kerja pada pembongkaran tipe ini adalah dengan material pembongkar dengan cara menaikkan bak bagian depan dengan sistem hidrolis. Yang kedua adalah side dump truck atau tractor wagon. Gambar di samping merupakan gambar dari side dump truck atau tractor wagon, yang cara pembuangan materialnya dengan mengangkat salah satu sisi bak ke samping. Pada proses pembongkaran material harus memperhatikan distribusi material ke dalam bak. Yang terakhir adalah bottom dump. Gambar di samping merupakan gambar dari bottom dump. Umumnya bottom dump adalah semi material yang diangkut oleh bottom dump tractor wagon yang dikeluarkan melalui bagian bawah bak dan dapat dibuka di tengah-tengahnya. Pintu bak adalah sisi bagian bawah yang memanjang dari depan ke belakang. Pintu-pintu bak tersebut dapat digerakkan dengan secara hidrolis.